Interview lagi bersama Pak Deddy Miswar dan juga para pemain, para pencari Tuhan jilid 16. Ya, Pak Haji apa kabar Pak Haji? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman yang lain sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, meskipun mungkin ada yang puasa juga, tetap fresh sore hari ini ya. Alhamdulillah Oke. Pak Haji dan teman-teman semua, sebelumnya selamat dulu nih atas penayangan perdana kemarin di puasa pertama para pencari Tuhan yang sukses langsung merebut hati pemirsa. Alhamdulillah. Unggul di jam tayangnya, bahkan sempat trending topik juga. Iya, boleh dulu ke Pak Haji dulu mungkin ya saya ya. Kalau tahun lalu kita ada membahas kehadiran Om Tio Pakusadewo yang langsung banyak diulas teman-teman media. Sore hari di tahun ini Pak Haji datangkan semua teman-teman dari anak-anak PANG. Nah, boleh dijelaskan mungkin Pak Haji, ide ceritanya ini sebenarnya dari mana Pak Haji? Mengangkat kisah kehidupan anak PANG yang mungkin selama ini buat kebanyakan di lokasi termarginalisasi mungkin ya Pak Haji ya. Boleh dijelaskan Pak Haji, silakan. Ya. Jadi sebetulnya barangkali kita ya aja yang nggak memberikan kesempatan pada mereka ya. Masyarakat nggak beri kesempatan pada mereka. Ada peristiwa menarik saat saya membuat film Alangkah Lucunya Negeri ini. Saya mengikut sertakan itu tentang anak jalanan ya. Tentang anak jalanan. Saya melibatkan 70% dari pemain anak-anak itu anak jalanan asli. Ternyata mereka bisa memainkan dengan baik tokoh-tokoh itu. Jadi selama ini sebetulnya kita masyarakat yang menganggap diri kita normal gitu ya. Tidak memberikan peluang pada mereka sebetulnya. Kalau diberikan peluang pada mereka, mereka bisa menunjukkan kemampuan mereka dengan baik. Gitu loh. Kitanya masyarakat yang menganggap diri lebih baik lah kebanyakan itu ya. Menganggap diri kita lebih baik dari mereka ya. Kita kalau dekat mereka akhirnya risih gitu kan. Iya. Rasa diri lebih baik karena mungkin sombong ada di hati kita sombong. Kita nggak pernah memberikan peluang buat mereka. Nah, saya baru ketemu kemarin syuting di Ciputat untuk membuat program azan. Saya ke komunitas PANG. Saya sholat di komunitas PANG di base campnya mereka. Nah, mereka anak-anak baik. Mereka hijrah betul-betul bahkan melampaui kita hijrahnya dia. Iya. Jadi mereka itu sebetulnya punya peluang lebih baik dari kita. Cuman persoalannya lingkungan memarginalkan mereka. Itulah muncul sebabnya aliran anak-anak PANG. PANG itu adalah perlawanan. Itu komunitas perlawanan terhadap nilai-nilai sosial, ekonomi, politik kita ya. Dan budaya kita. Mereka melakukan perlawanan karena merasa termarginalkan. Dan mereka punya komunitas sendiri. Dan saat ini di samping PANG yang kita kenal dengan dandanan yang aneh, anak-anak PANG ini juga banyak yang melakukan hijrah. Dan luar biasa ya. Cara mereka ibadah juga luar biasa. Mungkin kita kalah gitu ya. Nah ini yang perlu diketahui, itulah sebabnya saya mengangkat tentang anak-anak ini. Jadi kalau tahun lalu kita mengangkat tentang orang tua yang semestinya menyiapkan diri untuk husnul khatimah. Sekarang saya berbicara tentang anak-anak muda yang berlari menjauh dari Allah. Bagaimana mengajak mereka ke jalan Allah. Jadi film adalah sebuah refleksi dari realitas sosial yang ada. Nah, salah satu realitas sosial yang adalah anak-anak PANG tadi. Kurang lebih gitu. Oke. Sangat inspiratif ya Pak Haji. Setiap tahun ada kisah yang diangkat yang inspiratif, yang buat kita juga jadi berpikir ulang, introspeksi diri juga ya Pak Haji ya. Cuma ada suara-suara yang kembalikan lagi dong ayat dan azan. Trio Bajai, trio RW gitu ya. Ini nggak move on ini kan. Karena situasi sudah berubah, peradaban sudah berubah, masalah sudah berubah gitu. Kedua, mereka juga ada kontrak di mana-mana ya, yang nggak mungkin kita kontrak lagi kan itu ya. Sudah terikat di berbagai PH yang eksklusif yang nggak mungkin bisa kita pakai. Jadi dengan kondisi gitu membuat kita berpikir bagaimana menciptakan tema-tema baru dalam setiap jilid itu.
Iya, betul. Pak Haji ternyata memantau juga nih ya Pak Haji, banyak yang minta nih, hadirkan kembali Ya, Ayat padahal Azam. ya. Mereka nontonnya dulu waktu kecil itu. Mereka rindu masa kecil mereka. Iya, benar. Ya kan? Iya, Belum move on dari masa belum kecil move kan. on. Terbukti tuh Masa kecil memang menyenangkan kan. tapi cerita para pencari Tuhan mungkin yang terus dikenang oleh banyak pemirsa SCTV mungkin Pak Haji itu sebabnya. Iya, masa Jadi udah 16 tahun masa cerita masih yang dulu-dulu juga kan nggak enak banget itu. iya benar ya. Nah, sekarang ada anak-anak pang nih ya kan. Nah, kalau Ya, soal penampilan tadi Pak Haji juga udah sempat bahas kan penampilan anak pang yang bikin orang tuh jadi kayak memandang aneh gitu kan. Itu juga sempat dibahas ya waktu scene-nya Gembel ya. Jadi ya. mungkin Gembel yang diperankan oleh Faiz bilang waktu kemarin di episode kemarin saya ingat ada bilang bahwa kalau mengubah penampilannya nanti akan dianggap remeh oleh banyak Ya. masyarakat justru karena tidak bekerja gitu ya Gembel ya bener ya. Ya. Jadi milih anak-anak ini juga susah setengah mati nih. Nah itu nih yang mau jadi pertanyaan juga nih Pak Haji. juga waduh berbulan-bulan ya. Iya. Yang langsung butuh pasti berapa itu, lama Pak Haji? yang langsung pasti waktu saya ketemu itu Cupi. Oh Cupi, oke. Pak Lupin langsung saya ketemu langsung dia kalau bisa main. Oke. Cuman perlu latihan. Alhamdulillah. Ini 3 orang ini susah saya nentuin ini. Oh gitu. Kenapa Pak Haji? Kalau Cupi langsung saya lihat profilnya, saya ngobrol sebentar sama dia mampu kalau mau berlatih sebenarnya. Iya. Tapi penentuannya sebelumnya berdasarkan apa sih Pak Haji sebenarnya sampai akhirnya Edward dipilih sebagai Doble, Faiz sebagai Gembel, Renaga sebagai King, dan Cindy sebagai Cupi. Sebenarnya tanyanya berapa kali datang tuh untuk iya coba boleh kalian boleh masing-masing menjelaskan mungkin dari Renaga dulu mungkin ya berapa lama bolak-balik merayu hati Pak Haji Dedi. Asik. Kalau dari saya sih waktu itu di casting dipanggil 3 kali. Pertama itu casting pertama masih bacanya grogi 2 kali sampai 3 kali itu yang ketiga pun saya sampai bilang sama tim telkonya saya sampai bilang gini, kalau emang nggak bisa ya udah nggak apa-apa kan nggak keterima. Sampai ngomong sampai pasrah. Terus sampai akhirnya dipilih juga sama Pak Haji untuk Pak Haji mempercayai saya untuk memerankan peran King ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Haji. Oke, Renaga itu dari Renaga. Kalau Edward bagaimana Edward? Perjuangannya nih. Sama kayak Renaga sekitar 3-4 kali ya dipanggil reading sama Pak Haji. Mungkin yang kedua atau yang ketiga gitu ketemu Pak Haji waktu itu. Coba reading sama sutradara Om Tito juga ada. Kita udah reading terus ditanya Pak Haji, kamu mau nggak peran ini? Mau Pak Haji? Ya udah Pak Haji. Langsung oke gitu. Berkali-kali juga ya berarti Edward. Berkali-kali juga sama kayak Renaga. Iya, sempat putus asa? Enggak. Enggak sih, enggak terlalu sih. Oh, pantang menyerah berarti ya. Tapi sempat sedikit putus asa berarti dulu ya? Enggak ini sih, enggak terlalu putus asa gimana sih. Termasuk enjoy. Ya, oke. Kalau Faiz bagaimana? Kalau aku sih kalau castingnya untuk PT 16 ini 2 kali manggil. 2 kali. Lebih sedikit dibanding Edward sama Renaga ya. Cuman kisahnya beda karena kan sebenarnya aku di PPT 15 tuh udah ada main 1 episode sebenarnya. Waktu itu jadi Marcel. Oh, gitu. Dan ketika ada castingnya para pencari Tuhan jilid 16 Kiamat Semakin Dekat, aku malah ngantar teman dulu awalnya kan aku ngerasanya nggak mungkin gue main PPT 16 nih karena udah main PPT 15 karena mikirnya gitu kan. Jadi ngantar teman gitu. Terus saking pengennya aku ngomong lah ke Ajeng, pertama kali ya sebelum yang kedua, Jeng, gue ikut casting deh, bilang gitu kan. Ya udah coba aja kata dia kan, gue ikut casting nggak apa-apa, walaupun nggak ada karakternya nggak apa-apa, gue penting gue masuk ketemu Pak Haji aja dalam, oh, gitu. dengerin ilmu dari Pak Haji aja udah gitu. Saking pengennya ya.
pengen dengerin oh ini dari Pak Haji aja di dalam deh nggak apa-apa, nggak Iya, kepilih iya. nggak apa-apa. Gue pengen masuk ke dalam aja, ada Pak Haji di situ, pengen dengerin aja gitu-gitu kan. Ngomongnya ke Ajeng nggak salah kita teleponnya kan. Udah casting sekali. Ketemu Pak Haji sebentar waktu di dalam, habis itu udah gak pikirin lagi. Berapa lama kemudian tuh dipanggil lagi sama Pak Haji sama Pak Tito saudaranya, suruh datang lagi. Ya yang kedua kali itu suruh datang disuruh mainin full ya, mainin full maksudnya. Oh, iya. 2 episode kalau nggak salah, 2 episode harus dimainin di situ. Udah dengan di meja reading, table reading yang penuh dengan ketegangan gitu ya, Cupi. Iya, iya. Baru mau dibahas. Ini sebenarnya tipe castingnya Pak Haji ini agak-agak lucu ya. Oh, gimana itu? Emang ruangan itu menjadi penuh benar kayak tegang isinya karena nggak cuma satu orang, nggak cuma kita sendiri, kita langsung casting bareng sama kandidat-kandidat yang lain gitu. Entah mau laki-laki dan perempuan yang ditukar-tukar lah, terus dicoba ini jadi itu jadi ini. Belum pressure ditonton, ada sutradaranya juga Bang Tito, ada Astradanya, terus tiba-tiba ada Pak Haji datang, kayak semuanya tuh penuh dengan ketegangan gitu. Dan jangan harap untuk menghafal, karena memang Pak Haji meetingnya kita baca aja. Sambil membaca. Jadi bukan menghafal scene ya, bukan menghafal naskah. Iya. Jujur itu kayaknya ini pertama kali sistem casting yang kayak gini cuma di PPT. Oh iya. Berarti lebih challenging dibanding film yang Hmm. sebelumnya Cupi ini ya kerjakan juga ya. Iya, beda. Cara castingnya tuh beda. Ini apalagi luar biasa deh. Itu menarik banget sebenarnya ini, cuman kayak wah seru banget tapi ya kita sambil baca. Alhamdulillah ya akhirnya kalian terpilih nih jadi anak-anak pang. Tapi kan di PPT Jilid 16 ini peran kalian itu kan jadi anak pang. Nah di episode 1 dan 2 kemarin tuh kelihatan banget kalian kayak ngomongnya tuh kayak bisa dibilang songong gitu, nggak sopan gitu sama Pak Haji, sama Bang Galak, sama Pak Haji Soleh gitu. Kalian sebenarnya waktu acting itu ada beban nggak sih? Kok gue nggak sopan banget gitu ya, apa gimana? Pas baca skripnya ini kayak waduh, nih beneran nih suruh begini. Iya benar. Awalnya gitu. Awalnya gitu. Gitu ya bener. Nggak enak banget nih gitu. Cuma setelah Pak Haji bilang kalian itu nggak ada adabnya, bila Pak Haji bilang itu kan kurang, harus gila, nggak boleh, jangan nanggung gitu. Iya, kurang kalian gila. jangan normal. Nah ya, aku ingat banget tuh Pak Haji soalnya bilang kayak kalian lupakan tuh normal, harus gila pokoknya gitu. Harus gila. Iya. Normal Jadi boring lah. ini sebenarnya aku lumayan sekalian agak ngejelasin dikit ya. Soalnya aku sempat baca kemarin ada yang komen gitu. Anak pang nggak gitu-gitu amat, kalian masih sopan dan lain-lain. Aku agak pengen gemes sih sebenarnya, gue pengen ngomong nih gitu. Kayak iya ngerti gitu sebenarnya kita nggak ada kayak menyudutkan atau kayak anak pang tuh kayak gini semua, enggak gitu. Maksudnya di sini anak pang yang dibuat oleh penulis gitu, karakter kita masing-masing ini tuh memang dibuat harus meresahkan gitu. Makanya ada alasan yang kuat untuk Bang Galak dan Bang Jack untuk gimana sih caranya untuk nonton anak-anak ini yang sangat meresahkan ini, anak-anak pang sangat meresahkan ini ke jalan yang benar gitu. Sudah aku agak gemes tuh ada yang Iya bener memang nggak semua anak pang begitu ya, tapi kan diceritakan di sini memang kalian sangat meresahkan gitu kan. Harus meresahkan. Tapi pas abis udah shoot gitu, abis udah syuting, kalian kayak say sorry gitu nggak sih sama Bang Jack atau Bang Galak gitu? Ya, karena kayaknya enggak deh. Dari gimana kita pas belum nih. Belum saya sorry nih. Oh iya, gue belum lebaran. Kayaknya belum lebaran. Belum saya sorry nih. Jadi nanti sensornya lebaran aja ya sekalian. Iya. Ya kayak dulu vaksin sama Pak Haji Soleh itu yang King Pak Haji Soleh kan ada yang apa kabar Pak Haji? Iya. Makin ganteng kan megang kepala tuh. Itu sampai kayak beneran nih boleh pegang kepala, nggak apa-apa pegang aja. Tetap pas lagi aduh masih nggak enak gitu kan. Sampai berapa kali teh karena ngerasa kurang sopan kayak gitu. Apalagi megang kepala peci. Itu pas selesai Pak Haji Soleh maafin Ping ya, maaf banget ini disuruh sampai sampai berapa kali take tuh Renaga?
Ya, saya 3 kali 4 kali kali itu diulang lagi, kurang nggak kayak gitu, kurang. Jadi lebih lagi. Kurang Pegang songong palanya, ya. kurang Harus nggak, bener-bener King. nurunin sopan santun itu nggak ada. Ya, bener-bener nggak Pegang ada. palanya kurang, King. Nggak ada. Ngasih Tapi bener-bener dipegang ya. ngasih barang orang aja pakai tangan kiri. Iya, Iya benar. Harus pakai tangan kiri. Ada adegan gembel mantatin Pak Haji sama Om Tio tuh, ya kan? Oh, iya. Berdoa aja Gimana dia nggak gembel? ngerti. Cara berdoa aja dia nggak ngerti. Oh, Ya. gitu. Jadi apa akhir aminnya Endingnya aja pantat dipantatin. gitu. Doa aja Bang double Gembel begini nih. Bang Doa double begini. Intinya mereka melawan norma-norma yang ada, termasuk Iya. agama, Iya, iya. termasuk pemikiran-pemikiran agama. Itu bentuk perlawanan, maka muncullah PANG. PANG Iya. itu bentuk perlawanan dari sebuah komunitas, termasuk kepada adab. Jadi Dia emang bukan harus kriminal. total. Iya, Dia benar. bukan kriminal, nggak nodong, nggak segala macam, tapi dia melawan tata nilai sebenarnya yang ada. Nah, itulah Iya. PANG. Bukan kriminal Dia yang bukan harus. kriminal, nodong, Iya. nyolong, Iya, bukan. iya. Dia Tapi hanya adabnya melawan ya. sebuah nilai-nilai yang ada di masyarakat, termasuk tata nilai agama, cara berpikir agama, dan segala macam. Iya. Sampai mau masuk Makanya masjid aja dandanannya bikin. aneh kan, dandanannya Iya, aneh. benar. Yang sesuatu yang lain juga, ngapain gue dandan kayak lu? Mau beda pokoknya. Harus Iya, beda. Gitu. perlawanan itu. Itu. Oke. Teman-teman media kalau mau bertanya, kami persilakan langsung dibuka mic-nya, dipersilakan, atau juga boleh kalau mau lewat kolom chat juga nanti kami bacakan ya teman-teman media. Oke, belum ada sepertinya Pak. Untuk penampilan nih Pak Haji dan teman-teman Pang tadi, kan ini penampilan kalian tuh bener-bener nyentrek gitu ya, kayak rambut warna-warni, disasar, terus pakai sepatu, talinya tuh sampai ke atas. Itu butuh waktu berapa lama untuk setiap kali mau take syuting gitu? Buat persiapannya aja ya. Siapa Paling dulu? lama Edward sama Faiz tuh. Iya, Oh, paling lama Edward. sama Gembel. Sama Faiz. Gembel paling lama, Gembel Oh, sama iya, Gembel. gembel. Hmm. Paling lama apa rambut? Rambut, terus sama pasang tato kadang kan suka ini nih, suka tuh ini Oh, udah iya, mulai iya. udah mulai ngeletek lagi. Iya. Oh gitu, iya. Tato ya. Terus pasang aksesoris, kalung, anting Iya. bibir. Itu Banyak kan kan? mungkin setengah jam sampai 40 jam ada. menit lah. Sekitar segitu. Kalau tato Oke. bukan asli. Ini Kalau tato Masa- bukan asli. udah mulai Masa luntur tato lagi. asli nggak boleh, Pak Haji. Jangan. Gimana? Iya. Asli nggak boleh, Pak Haji. Aduh. Iya, kalau Renaga, Kalau naga aku udah tato duluan, jadi Pak Haji nggak ada Iya. tanggung jawab untuk menanggung. Jadi Pak Haji nggak berani. Jadi udah tato duluan. Kalau kita tiba-tiba tato, aduh. Yang nanggung seluruh produksi Nanggung. dosanya. dosanya nanggung seluruh produksi ya. Tapi emang ya sebenarnya kalau King itu yang paling lama ya dicatoknya aja sih sebenarnya. Kalau King catok rambutnya ya yang lama Catok ya. yang lama, aksesoris karena emang tindikan juga udah dari awal udah ada, piercing di lidah juga udah ada, dan tato udah ada, jadi nggak terlalu ribet masang yang lain. Kalau yang lain kan mesti kelihatan beneran kan, gimana caranya pakai kelihatan beneran, jadi pakai tempel apa segala macam gitu. Kalau King berarti emang udah ada piercing segala macam itu udah ada ya berarti. Udah ada. Ada dari lahir dia udah ada piercing. Enggak. Jojo ada piercing. Iya, piercing. Udah siap gitu ya dari lahir. Siap. Iya, pas lahir langsung ditato ya. Nah, aku mau ke Cupi. Ini Cupi menarik ya, Cindy Nirmala. Kemarin waktu pas acara penganugerahan Muri para pencari Tuhan, Cindy sempat cerita kalau sebelum mulai tag itu harus kelilingin pasar, terus kayak sempat bikin kulit jadi coklat. Itu bener nggak Yes, sih, yes. Cupi? Iya, jadi kalau buat si Dobla sama Gembel kan lebih ke rambut, tato dan lain-lain. Iya, penampilan. Kalau aku itu lebih harus istilahnya ngegelapin warna kulit. Karena menurut aku kayak karakter Cupi ini kurang meyakinkan kalau misalkan seputih dan sebersih ini gitu. Karena Oke. kayak sedangkan dia itu tinggalnya di pasar, tidur di pasar, kerjanya di pasar, otomatis panas-panasan, kotor-kotoran. Jadi kayak agak
mustahil ya kalau sebersih ini kayak pakai skincare gitu rasanya. Jadi harus sebelum take KPK itu, ya. iya apalagi KPK. kan kerjanya KPK. TK, iya benar. Ayo apa yang nonton? Kuli panggul kelontok. Nah, Kuli panggul. yes, itu membutuhkan lumayan awal-awal mereka tim mereka masih adaptasi sih. Gimana ya pakai apa ya gitu. Sampai akhirnya mereka nemuin racikan sendiri gitu deh. Pakai ada minyak zaitun, dikasih coklat-coklat apa gitu. Itu Iya. tuh seluruh tangan dari muka, leher sampai ke tangan itu semua yang pokoknya yang kelihatan itu selalu digelapin. Dan shade-nya tuh kalau misalkan dibuat muka ya dari 0 sampai 7 itu tuh bener-bener nomor 7 yang dipakai. Oh, Iya. coklat Yes. banget ya berarti ya? Karena kalau pakai 6 tetap nggak kelihatan di kamera akan kayak lebih tetap masih putih gitu. Itu sih paling sama kalau yang soal pasar itu sebenarnya itu aku lebih ke apa ya, aku harus mengenal tempat tinggalku gitu. Cupi kan tinggalnya di pasar, jadi otomatis harus terlihat nyaman selama dia adegan di pasar gitu. Sedangkan kan pasar itu beneran pasar, jadi beneran yang kayak bau amis, terus debu, kotoran segala macam itu bener-bener ya ada di situ gitu. Jadi aku harus bener-bener nyaman dulu di situ sebelum take. Ya udah lama-lama bener-bener kayak ya udahlah emang baunya Udah ini biasa ya bau bau, pasar iya. kayak gini gitu. Ini Iya, bau iya. ikan nih gitu. Nanti Iya. habis Bau syuting katanya daging dia mau nih. pulangnya ke pasar. Iya. Ke PPT dia pulang ke pasar. Gitu. Mau tidur di Nyaman. pasar. Nyaman sama teritorialnya udah itu jadinya. Tapi kalau udah lihat episode 1 dan 2, Cupi sendiri ngeliatnya gimana? Udah puas belum sih dengan semua persiapan yang udah dilakuin itu? Untuk penampilan Kita nggak akan pernah puas ya. Iya, betul. Kalau Banyak yang kita nggak kurang. akan pernah puas. Kalau itu kita nggak akan pernah puas. Cuman overall sih apa ya? Aku nggak bisa ngejudge diri sendiri ya. Lebih bisa mungkin kayak ngelihat kita secara satu geng gitu. Iya, Atau mungkin malah teman-teman yang bisa ngeliat aku karena kalau aku sendiri tuh pasti kita nggak akan pernah puas itu aja. Iya, benar. Itu sih. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan Pak Haji dari Melisa Tribun Sumsel. Assalamualaikum Pak Haji Dedi. Saya mau bertanya, untuk memikirkan ide atau tema anak-anak pang ini, Pak Haji butuh waktu berapa lama sampai ide itu akhirnya muncul? Dan mengapa memilih untuk mengangkat kisah anak pang ini? Itu dulu Pak Haji. Ya, kalau proses kreatifnya kan terus-menerus kita diskusikan dengan tim kan. Iya. Tapi sebelum menentukan tema apa, ya kita harus juga diskusikan dulu. Apa menariknya anak-anak muda ini? Kalau kemarin kita kan orang-orang tua. Ternyata tema orang tua pun bisa diterima oleh masyarakat. Iya, betul. Saya bilang yang cuma anak muda yang bisa diterima oleh masyarakat, tema-tema. Ternyata tema orang tua pun bisa diterima oleh masyarakat. Selama kontennya menarik. Nah, sekarang bicara tentang anak muda. Apa yang menarik dari anak-anak muda? Sekian banyak kehidupan anak muda di Indonesia ini, ya, beragam kehidupan anak muda di Indonesia ini. Kemudian yang mana yang lebih ekstrim untuk berlari menjauh dari Tuhan, ya kira-kira. Makanya judulnya Kiamat Semakin Dekat. Semakin banyak orang berlari menjauh dari Tuhan, dari Allah, kiamat semakin dekat. Akhir zaman akan semakin dekat. Nah, karena itu kita menjadi yang ekstrim tadi. Yang ekstrim. Yaitu kalangan anak-anak pang tadi. Yang merupakan juga sebuah realita yang ada di masyarakat kita. Kurang lebih gitu lah. Jadi kalau dulu hanya menyiapkan diri, bagaimana mengajak orang-orang tua menyiapkan diri untuk husnul khotimah. Sekarang bagaimana mengajak anak-anak muda yang berlari menjauh dari Allah untuk kembali ke jalan Allah. Jadi lebih keras sedikit, lebih berat sedikit daripada tahun lalu gitu. Ya. Tapi kalau tadi ada pertanyaan ini Pak Haji, butuh waktu berapa lama sih Pak Haji buat sampai akhirnya muncul ide setiap tahunnya itu Pak Haji? Waktu itu relatif, ya. Bisa lama, bisa sebentar. Tapi yang jelas proses kreatif kita akan terus berlangsung sampai selesai penulisan. Iya. Jadi selama belum selesai, ya belum selesai juga proses kreatif kita. Iya, betul.
Luar biasa ya Pak Haji. Saya sampai ini termangu kalau dengar Pak Haji menjelaskan. Oke. Lanjut pertanyaan kedua nih dari Mbak Melisa juga untuk Edward, Faiz, Cindy, dan Renaga. Apa sih yang jadi alasan kuat kalian mau bergabung di Para Pencari Tuhan Jilid 16 ini? Selain mungkin memang ada Pak Haji Dedi dan juga sudah sangat ini ya, maksud dikenal setiap tahunnya gitu program Ramadan signature-nya SCTV gitu kan. Nah, apa yang menjadi alasan kuat kalian untuk mau bergabung di PPT? Silakan, mau siapa dulu? Edward? Boleh, karena nomor satu kontennya menarik ya. Ya. Tentang anak pang yang jauh agama gitu, dihijrahkan biar masuk lebih dekat dengan agama gitu, tuh menarik banget gitu. Apalagi anak pangnya kurang ajar gitu kan, buat aku tuh menantang banget gitu kan. Wah, Tertantang. menantang banget, kurang ajar sama orang tua nih. Tapi bukan maksudnya mau beneran, tapi oke gitu maksudnya. Menarik banget gitu. Terus juga impian aku sama Faiz ya buat masuk ke PPT ini salah satu jadi peran utama lagi gitu kan. Gitu. Jadi seneng banget gitu. Bisa lebih deket sama Pak Haji gitu. Jadi seneng lah gitu. Bisa ngelawan-lawan dikit Pak Haji ya waktu lagi saya. Itu dia. Kapan lagi Kalau- ya kan? Kapan lagi? Kalau Iya, untuk sendiri Kalau sih Renaga ya. apa ya namanya? Karena banyak banget yang bilang semua yang dari PPT semua keluaran dari PPT semua pasti jago karena banyak belajar dari Pak Haji juga apa segala macam kan. Jadi terus kebetulan saya juga emang ngefans sama Pak Haji ya. Walaupun pas ketemu aslinya banyak yang bilang katanya, ntar kalau depan Pak Haji lo aktingnya santai ya kayak gini ya, jangan tegang ya. Saya sih sampai setegang itu, ternyata pas ketemu langsung, wow, ya alhamdulillah emang cara ngejaga apa ya namanya ngajarinnya tuh bener-bener yang nge-treatnya bener-bener yang zaman dulu lah gitu, yang bener-bener mental tuh diuji juga. Jadi alhamdulillah saya main di sini juga seneng banget ya biar bisa banyak belajar juga dari Pak Haji dan para senior-senior yang lain gitu. Alhamdulillah capai ya Renaga adu acting sama idolanya. Tapi Oke. ternyata ada 5 aktor peraih citra loh di PPT Iya, kali ini. itu luar biasa Nggak tahun tegang. ini. Jadi mereka berkaitan semua tuh. Jadi harus belajar, kalau enggak repot Iya. rugi ya. Oke. Ya, Silakan Faiz. kalau aku sendiri selain yang Edward bilang tadi sama yang Renaga bilang, menurutku pribadi bahwa siapa sih sebenarnya kita sebagai aktor, maksudnya sebagai aktor tuh kayak salah satu impian untuk impian deh bermain di Para Pencari Tuhan yang sangat legend ini gitu. Jadi untuk main di sini itu rasanya itu emang aku sempat bilang di status aku bahwa ini adalah gayung yang bersambut gitu. Dari 16 tahun yang lalu aku nonton PPT yang pertama, yang selalu nonton, dan itu selalu nonton sama almarhum ibu gitu. Jadi di PPT yang keberapa almarhum ibu itu sempat ngomong bahwa, wah kamu kalau ibu nonton kamu di sini nih, pasti ibu akan senang. Terus akhirnya di PPT 16 saya bisa main ini kayak rasanya memang sangat luar biasa aja, kayak emang bisa mewujudkan juga salah satu impiannya ibu meskipun dia nggak ngelihat gitu. Mudah-mudahan ya ini sebagai luar biasa. perwujudan mimpinya ibu juga ya berarti ya Faiz ya. Oke. Ya kita sebagai aktor pun juga pasti salah satu impian juga untuk bisa bermain di Para Pencari Tuhan kan. Saya rasa semua aktor Indonesia ini pengen banget rasanya kayak main di produksinya Pak Haji gitu. Dan kita dapat kesempatan ini ya untuk mengungkapkan rasa itu tuh sangat udah nggak bisa ada kata-kata rasanya. Makanya selalu pengen aja kita lakuin dengan benar gitu. Kita lakuin dengan sungguh-sungguh teman-teman. Makanya kita sangat dekat banget berempat, Mbak. Iya. Kita dekat banget berempat ya, yang benar-benar dalam banget sebenarnya kedekatannya. Tiap hari itu ambil curhat, tiap hari selalu cerita. Di rumah pun selalu, oh besok scene berapa gitu. Ya. Kita ngomong saling evaluasi juga mungkin ya. Saling backup. Iya. Ya betul. Oke. Gitu sih. Oke, Cindy silakan. Sebenarnya sama yang teman-teman yang lain. Cuman kalau ditanya alasan yang paling kuat itu emang nggak bisa dipungkirin ya karena Pak Haji dan PPT.
Itu sih, itu yang Tetep paling ya? kuat gitu, Iya. tetap itu. Kedua mungkin emang, karakternya gitu, aku belum pernah mainin karakter tomboy ini, bisa dibilang setomboy inilah ya gitu, apalagi anak punk gitu, belum pernah sama sekali. Jadi lumayan tantangan yang menarik buat aku gitu, dan aku kan aku tuh cinta banget sama keaktoran semenjak aku masuk teater, jadi kayak, oh apalagi nih, karakter apa lagi, terus dapat karakter yang super menarik ini, aku tertarik banget, dan tadi aku mau ngomong apa ya? Apa? Tadi aku mau ngomong apa habis itu lupa. Ya, Yuhu. pokoknya nggak ada alasan untuk menolak ini gitu. Iya, Iya. iya. Itu sih. Oke, Faiz sampai terharu loh ceritanya, luar biasa. Iya, Jangan udah nangis, kenal. Mel. Masuk sini udah jago loh. Lu kan udah jadi ayam jago tuh. Iya, Iya, karena emang bilang impian salah satu impian ya dari 16 tahun lalu udah nonton ini gitu. Pas udah nonton Para Pencari Tuhan dari zaman sekolah tuh udah nonton. Ketika masuk dalam ke acting atau latihan teater gitu sama beberapa guru-guru latihan juga. Nah, ya ini juga menjadi salah satu bagian studi kita, maksudnya kita latihan studinya misalnya PPT adalah tayangan TV yang memang tidak seperti tayangan TV gitu, maksudnya kayak Betul. dan ternyata kita ketika masuk ke dalamnya bener gitu, kita rindu banget ketika kita harus matang di reading gitu sebagai pemain nih Mbak ya, kita sebagai pemain kita memang harus matang di reading ya. Oh udah matang baru take, kita baru take gitu. Itu kan udah nggak ada di mana-mana yang selama ini kita rasain mungkin di Jupi dan teman-teman yang lain gitu. Kita jarang banget lagi ngerasain bahwa wah kita harus reading matang dulu, udah take-nya jadi. Nah yang selama ini terjadi kan ya udah main aja, tapi ketika ada hal yang lain harus improvisasi yang berlebihan juga dibiarin gitu. Sementara di sini jangan tuh untuk improvisasi, improv banyak kata, satu kata aja kita improv, kita harus benar-benar Diskusi dulu sebelumnya. Nego dulu. Kalau mau izin dulu sebelumnya, ya, nanya kalau mau izin dulu dulu. sebelumnya. Nah ini sebenarnya kita kayak memang senang aja ngelakuin ini gitu. Gitu sih, makanya luar biasa ya. Kalau dari cerita proses produksinya Para Pencari Tuhan tuh memang beda banget, spesial banget Pak Haji, betul ya Pak Haji? Sampai wajar rasanya kalau sampai akhirnya banyak penghargaan yang diraih Para Pencari Tuhan, betul ya Pak Haji ya? Kalau kemarin sampai Muri Pak Haji dapat Muri, tapi sebenarnya setiap tahun pun bahkan ini perolehan share-nya Para Pencari Tuhan tuh luar biasa terus ya Pak Haji ya. Tapi itu target utama atau bagaimana sih Pak Haji sebenarnya sampai akhirnya sesukses itu setiap tahun ya Pak Haji? Boleh diceritakan dulu Pak Haji? Ya, yang penting saya mencoba untuk merangsang setiap pemain, setiap kru, ya, dan penulis dan lainnya untuk memberikan yang terbaik yang mereka mampu. Memotivasi itu yang penting. Jadi kalau setiap orang secara bersama-sama memberikan yang terbaik yang mereka miliki, wah ini luar biasa. Ini power, ini energi yang luar biasa. Gitu loh. Ayo kita lakukan itu. Jadi ini spirit ini yang saya ingin kembangkan. Dimanapun ya dalam produksi film harus selalu itu. Pada saat kita mengatakan kita sanggup memainkan sesuatu, memerankan sesuatu, menjadi sesuatu dalam komponen produksi, maka kita harus siap memberikan yang terbaik yang kita miliki. Itu jadi power, energi yang luar biasa itu. Outputnya pun jadi sangat memuaskan berarti ya Pak Haji? Sangat punya energi yang susah diukurnya itu. Susah. Ya? Itu susah. Gitu. Luar biasa sekali Pak Haji. Mau tanya? Oh ya, oke, silakan Mbak Eka. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, sejak tahun lalu ya, season ke-15 ketika Om Tio masuk, saya tuh punya quotes tersendiri sebenarnya ya, terinspirasi dari Para Pencari Tuhan. Ya. Jadi quotes-nya ini simpel Pak Haji. Jadi surga itu akan dipenuhi oleh para pendosa yang bertobat, dan neraka itu akan dipenuhi oleh orang
beriman, yang sombong dan munafik. Maaf ya Pak Haji, agak keras. Jadi sebenarnya Oke. banyak apa ya? Banyak kalimat-kalimat atau kata-kata yang ada di PPT itu dari 16 tahun yang lalu sampai sekarang, itu yang banyak menginspirasi Pak Haji. Dan yang saya ingin tanyakan, kalau boleh tahu, itu dapatnya dari mana Pak Haji? Karena saya jujur aja gitu, maksudnya banyak inspirasi quotes-quotes kayak gitu yang saya dapat setelah nonton PPT, itu aja Pak Haji. Terus yang kedua, untuk geng DPR, seberapa banyak sih kalian berimprovisasi, baik acting ataupun percakapan atau inilah gitu. Itu aja. Terima kasih Tia. Oke, terima kasih Mbak Eka. Silakan Pak Haji terlebih dahulu untuk menjawab Pak. Ya, kita memang ada target dalam setiap episode memberikan quote-quote tertentu ya, yang sesuai dengan konten tentunya. Dan jelas harus ada dasarnya, ya, baik itu dari kalimat-kalimat hikmah maupun ada juga bersumber dari hadis, dari ayat Al-Quran yang indah. Makanya di belakang adalah Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Jadi mari kita buat film-film yang indah. Karena Allah menyukai keindahan ya. Ya Pak Haji, dan siap menikmat yang indah-indah ya Pak Haji. Ya. Jadi itu sumber inspirasi kita ya dari sumber-sumber itu dari balaghah, dari segala macam ya. Yang penting sesuai dengan konten. Karena begitu banyak mutiara hikmah tadi dalam hasanah pengetahuan kita. Tapi kita bagaimana memilih yang tepat di tempat yang tepat. Saya kira itu kenapa sebabnya begitu kita mendengar quote-quote seperti itu langsung menancap di hati karena diletakkan di tempat yang tepat. Terima kasih Pak Haji. Ya. Langsung termangu semuanya dengan Pak Haji ini yang menjawab. Oke. Anggota DPR Tia yang kedua. Iya, silakan geng DPR. Siapa dulu mau jawab? Edward, Faiz, masih di mute? Tadi kenapa apanya improvisasi, maaf? Ya, seberapa banyak kalian melakukan improvisasi? Ya karena tadi yang seperti Faiz bilang kita kan harus on the script gitu. Jadi kalau mau improvisasi pun kita harus diskusi gitu. Atau pas di ujungnya aja kan kita geng DPR udah makin deket nih, misalnya lagi adegan ledek-ledekan gitu. Doble ledekin Gembel. Gembel kan suka gini, Doble gitu. Terus Doble balas gitu. Paling sebatas itu sih improvisasinya gitu. Improvisasi, ya, improvisasi lebih ke gerak ya. Kalau misalnya lebih ke gerakan. dialog sih hampir Lebih ke nggak act, ada. ya. Lebih ke act. Kecuali memang kita baca ngerasa bahwa oh ini karakter ini si Gembel mungkin nggak ngomong ini, tapi kita diskusi dulu sama saudara atau nggak apa. Ya paling itu aja sih. Kalau improv lebih. Ya kalau dialog saya kasih dong, deh, si bisa nggak tepat penggunaannya, dan kedua bisa tidak tepat, bukan karakter itu yang mengucapkan itu. Jadi ada bahasa karakter. Jadi kalau sesuka pemain menambah-nambah dialog dengan yang tidak tepat, itu merusak karakternya sendiri. Oke. Jadi nggak bisa sembarangan karena itu kan memang ada yang keliru sedikit dalam skenario. Ya, itu kan bisa didiskusikan. Ada pada saat seorang aktor yang bagus, yang baik, pada saat membaca kalimat dialognya, ada yang tidak tepat, bukan dialog karakternya, dia merasa itu bukan dialog dia. Dia diskusikan dengan sutradaranya. Nah, seorang aktor yang baik sangat tahu sekali bagaimana bentuk kalimat yang harus diucapkan dari karakternya. Karena pemainlah yang paling mengerti tentang karakternya dibandingkan sutradara sebetulnya. Sutradara hanya tahu bagian besar, tapi detail dari karakter itu semestinya seorang aktor yang lebih mengetahui. Itulah sebabnya aktor adalah sebuah komponen kreatif. Dia bukan anak wayang, tapi dia sektor yang menentukan dalam proses kreatif. Itu tanggung jawab profesi itu. Iya. Jadi kalau improvisasi sebatas gerakan ya berarti Pak Haji, betul ya semuanya ya geng DPR? Boleh saja gerakan, kalau tidak tepat kita buang di editing.
Oh, ya. Iya. Iya, benar. Ya. Iya, Kita kalau boleh saja. Tapi kalau dialog kan nempel biasanya kan, iya, iya. pada dibuang. Itu kan, karena menambah satu kalimat bisa menciptakan penafsiran yang berbeda. Iya, betul. Hati-hati itu. Kebanyakan pemain kita menambah-nambah kalimat tadi karena skenarionya jelek. Biasanya suka ngarang-ngarang sendiri di lapangan. Itu loh ya kan? Betul Cibu ya? Nah, kalau ini skenarionya Karena dihitung ini setiap skenario-nya kata. bagus banget. Setiap kata, komanya di mana, titiknya di mana, titik-titiknya di mana, tanda serunya di mana, tanda tanyanya di mana, kita hitung. Saya ingin sebuah proses skenario yang benar di sini. Dengan deskripsi yang jelas. Deskripsinya pun jelas. Kenapa duduknya? Kenapa dia harus menoleh? Gitu. Ya kan? Iya, iya. Ya, jelas. Supaya pemain, aktor-aktor tadi mengerti apa yang dimaksud. Dan memainkannya tidak salah tafsir itu. Iya. Gitu. Luar biasa ya. Oke. Sudah terjawab Mbak Eka ya? Oh ya, boleh. Aku Silakan. sempat baca ada yang di Twitter yang lumayan ramai, Pak Haji. Mereka sangat meng-appreciate dialog skrip PPT. Kayak, wah bagus banget apa skripnya, dialog yang bikin dialognya keren banget gitu-gitu. Oh, iya. Aku baca terus kayak emang bagus banget. Emang bagus banget. Kadang-kadang kalau kamu hadir dalam proses kreatif penulisan, kita menciptakan dialog sambil menangis, bayangkan. Kita menciptakan dialog sambil menangis, bayangkan. Saya, teman-teman menciptakan dialog sambil berteriak kadang-kadang karena emosinya gitu ya. Kita buat dialog sambil berteriak dan saya mainkan itu. Betul nggak kalimat itu? Betul nggak kalimat itu? Itulah proses kreatif yang menarik. Tuh kan Mbak, ya kali kita bakal tambah-tambah. Iya, benar. Supaya kalian bisa paham memainkan dengan baik, itu aja gitu. Ya kan? Jangan sampai ada sesuatu yang kita melihat kurang ini apa? Tidak wajar gitu, tidak nature gitu. Ya kan? Sekarang sulit memainkan, itu kan sulit kan. Jadi. Makanya kadang saya bacakan dialog sebelum ditulis, saya bacakan dialog itu. Setelah ditulis, saya bacakan lagi dialog itu, betul nggak? Saya baca lagi itu dialog. Penulisnya, tambahin ini, tambahin kan, tambahin iya, tambahin apa gitu. Gitu. Supaya si pemain merasa mudah mengucapkan itu dan bisa dicerna dengan pikiran dan perasaannya kan, secara nature. Karena saya pemain, jadi mencoba untuk empati. Peraih Piala Citra yang menyampaikan ini. Luar biasa. Bikin orang termanggung mendengarnya, Pak Haji. Terima kasih, Tia. Iya, sudah terjawab ya, Mbak Eka ya? Ya, terima kasih, Tia. Terima kasih, Pak Haji. Terima kasih, Mbak Eka. Ya, sama-sama. Ini ada pertanyaan selanjutnya, Pak Haji, dari Mbak Naomi, Tabloid Nyata. Untuk Pak Haji Deddy Mizwar, awalnya seperti apa sebenarnya karakter para anak pang ini yang digambarkan di Kiamat Semakin Dekat? Dan setelah proses syuting berlangsung, apakah ada perbaikan yang perlu dilakukan untuk penggambaran karakter para anak pang ini? Dan seberapa sulit mengarahkan anak-anak pang ini sesuai dengan skenario yang diinginkan? Silakan Pak Haji. Jadi kan sebelum kita menulis skenario, kita ada penggambaran karakter ya. Bagaimana karakternya kita coba bedah dulu setiap karakter. Jadi ke latar belakang misalkan si Gembel itu jelas. Jadi temperamennya kayak apa, karakter kayak apa. Yang membentuk dia menjadi seperti sekarang itu adalah latar belakangnya. Begitu pula Cupi. Anak perempuan tidur di pasar. Ini ada apa sebetulnya? ini misteri yang terbuka belakangan nanti nih. Ya. Saya nggak boleh kasih tahu dulu sekarang. Tunggu. Ini salah satu clue hijrah. Ya. Begitu pula si Domleh. Kenapa dia begitu? Kenapa dia pengen memerintah orang? Pengen jadi orang kaya, memerintah orang. Karena kalau di rumah diperintah terus, disuruh-suruh jadi budak. Ya. Ada obsesinya yang sangat terpendam. Rata-rata memang munculnya pang ini itu tadi karena sebuah sistem baik di rumahnya yang tidak menerima dia gitu dengan baik.
atau yang dia menolak perlakuan yang terhadap dirinya itu. Begitu pula King, ya kan? Kenapa dia begitu? Ya, karena ada latar belakang keluarganya yang sangat menyakitkan dia, dan dia melakukan perlawanan itu. Jadi munculnya karakter-karakter ini kita deskripsikan dulu semuanya, psikologisnya kayak gimana, lingkungan kayak gimana, dan segala macam, sosiologisnya kayak gimana. Baru setelah itu bagaimana mengembangkan karakter ini sampai ending. Perkembangannya kayak apa? Itu harus jelas. Kalau enggak kan nanti ngalor ngidul ya, nggak keruan. Nggak keruan. Kesana kemari nggak keruan. Kayak emang ada-ada. Ya kan? Ini harus dideskripsikan dulu. Dan semuanya berkelindan. Saling berhubungan. Saling berkomunikasi satu sama lain. Ada satu yang kemarin baru terbetik gitu ya. Itu ada di episode 30 nanti, ending. Cupi sama Gembel. Nggak boleh dikasih tahu dulu ini. Iya, tunggu nanti di SCTV. Ini lucu. Ini lucu tapi human ya. Sangat manusiawi. Oke, kurang lebih gitulah. Ya, tapi tadi Pak Haji, ini yang pertanyaan yang seberapa sulit sih mengarahkan geng DPR ini Pak Haji supaya sesuai dengan skenario? Ya, saya kira kita semua proses latihan ya. Nggak ada yang sulit kalau kita berlatih terus. Yang penting kita tahu bagaimana karakternya dan berlatih bersama-sama. Kalau berempat, latihan berempat. Muncul chemistry-nya kan nanti. Oh iya. Terus saja latihan. Dan saya suka mereka kalau saya datang, saya lihat mereka reading berempat. Artinya sudah mendapatkan chemistry berempat. Jadi kompak ya, Pak Haji? semakin sering berlatih, semakin baik hasilnya. Yeah. Bagaimana proses berlatih kita? Nah, saya juga sama. Saya juga berlatih juga. Karena nggak mau ketinggalan sama mereka kan. Ya, saya setua ini masih berlatih. Terus berlatih ya, Pak Haji? Kalau enggak ya susah kan. Kita harus melatih diri kita. Apa yang ada, nggak ada yang tanpa berlatih dapat muncul hasil yang memuaskan, nggak ada. Olahraga juga sama, ilmu pengetahuan sama juga, ketekunan tadi ya, meneliti sesuatu sama. Begitu pula keaktoran, harus berlatih. Tanpa itu tumpul kita. Coba ada yang masuk ke dalam stripping, tumpul. Aktor-aktor stripping akan tumpul secara naluri. Karena tidak melatih, menggali potensi diri yang begitu bagus sebetulnya. Karena industri tadi menciptakan ketergesaan, ya kan? Sehingga melupakan nilai-nilai yang potensi yang kita miliki sendiri. Berlatih tadi jadi penting. Ya, banyak berlatih, Pak Haji. Ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan untuk geng DPR masih dari Mbak Naomi Tabloid Nyata. Setelah menjalani syuting PPT Jilid 16 ini, seperti apa sih kalian menilai mengenai anak pang, dan pelajaran apa yang paling bisa kalian ambil dari kehidupan anak pang ini? Boleh, siapa dulu? Renaga? Ya, kalau misalkan saya diambil pelajaran tuh, pang ternyata dia tuh punya masalah sendiri. Maksudnya dengan latar belakang dia yang kayak misalkan King, dia ditinggalin sama ayahnya sejak dia umur 5 tahun gitu. Sampai kayak dia bertanya-tanya kenapa. Jadi akhirnya mereka melakukan perlawanan, dan sebenarnya nggak semua anak pang yang, dan bukan anak pang itu bukan orang yang kriminal atau yang gimana. Dan anak pang itu juga bisa berprestasi. Itu loh yang saya dapat pelajari di PPT ini. Oke. Cupi, mau ada yang ditambahkan? Sama sih ya. Lebih ke, nah makanya yang tadi aku jelasin di awal yang soal anak pang itu nggak semua sama. Dan cuman memang stigma masyarakat kan lebih taunya anak pang tuh yang wah emang serem, karena sebenarnya karena look-nya aja kan sebenarnya. Ya, Cuman banyak banget yang sebenarnya anak-anak pang asli itu hati itu lembut dan hati itu sangat terluka loh. Karena punya masalah masing-masing itu, yang aku percaya punya
masalah sebesar dan sedalam itu gitu loh. Makanya membuat mereka menjadi anak punk. Itu Iya. sih. Iya. Gembel. Itu apa Ya, Faiz. menurut yang dapat ditangkap tuh bos, sebenarnya ternyata anak pang ini punya rasa penyayang yang dalam banget gitu. Terutama dalam karakter-karakter kita masing-masing itu sangat jelas banget di situ jelasin bahwa dia tuh cuman hidup untuk misalnya contoh sama buat adik-adiknya atau misalnya buat bapaknya atau buat ibunya gitu. Jadi dia punya dia tuh sangat romantis kalau menurut aku sendiri ngelihatnya, sangat romantis gitu. Tapi memang dia nggak punya cara komunikasi yang mungkin diharapkan sama orang lain gitu dengan cara dia yang cuman yang gas aja gitu. Padahal sebenarnya tujuannya kan belum tentu juga dia pengen ngajak berantem, belum tentu juga dia pengen ngajak ribut. Padahal sebenarnya emang cara ngomongnya aja gitu. Iya, cara ngomongnya yang ngegas ya. Ngomong aja ngegas, banyak yang begitu juga ditemuin kan. Terus ngajarin kita juga untuk setelah masuk ini menjadi gembel terutama ngajarin bahwa menampar diri sendiri bahwa jangan ngejudge orang gitu dari penampilan gitu. Jadi banyak hal yang dapat dipelajari dari karakter yang kita mainkan sendiri, bahkan dari keseluruhan ceritanya. Oke, Edward silakan. Ya, setelah saya melihat Doble, saya juga jadi merasa nggak enak jadi budak ya gitu. Jadi sampai terbawa ke perasaan, aduh gitu, Doble kasihan banget. Kasihan ya Doble. Tapi dibalik itu dia sebenarnya sayang sama papanya, cuman dia Iya. gara-gara dijadiin budak jadi kesel gitu, jadi anak pang gitu. Pemberontakan kan simbol perjuangan dia dalam melawan perbudakan begitu. Iya. Itu sih yang bisa aku petik dari anak pang di PPT. Tapi kalau Edward kan ceritanya ini Doble tuh ketawa-tawa mulu ya kalau di ininya kan, diceritanya kan. Nah, tapi sebenarnya ini Doble juga Edward maksudnya ketawa-tawa mulu juga nggak sih kalau lagi? Itu aslinya udah pas itu udah. Tergantung lebih circle. liar ya. Tergantung circle. Tapi Doble lebih cengengesan banget sih. Kalau aku ya lebih normal lah, nggak selalu cengengesan gitu sebenarnya. Tapi kalau tergantung menu makan siangnya. Tergantung menu makan siang. Sebenarnya Doble tuh cengengesan tuh cuman karena dia di rumah sedih gitu, jadi makanya dia cengengesan sama temen-temennya gitu. Karena kan di rumah selalu dimarahin terus sama papanya gitu, jadi di luar cengengesan buat nutupin kesedihannya dia sebenarnya. Gitu. Papa Onal ya, Papa Onal. Oke, ini masih ada pertanyaan lagi ya dari Mas Fafa Liberty Max untuk geng DPR ini. Tapi mungkin untuk Edward, Faiz sama Renaga mungkin ya. Kalau tadi kan Cindy udah sempat cerita sempat harus keliling pasar dulu. Nah, kalau kalian bertiga gimana sih untuk mendalami jadi anak pang ini? Ada survei dulu nggak sih gitu-gitu? Saya mendalami sekali sih jadi budak ya. Oh, nyetrika di rumah, nyuci motor di rumah nggak boleh. Apalagi kan selain itu, selain itu kan Doble juga disalah-salahin. Itu saya mendalami banget itu karena ya di rumah juga sering disalahin. Jadi kalau udah apa-apa Edward yang salah, ya udah tuh bener tuh, iya Doble yang salah itu, udah masuk banget dah tuh. Cocok ya. Cocok udah. Oke. Kalau Faiz gimana Faiz? Kalau aku secara untuk saudara misalnya adik-adik ya sebenarnya aslinya aku juga punya adik 2 gitu. Dan memang sedikit ada persamaan bahwa sangat sayang sama adiknya, dan itu juga yang aku dalam keseharian aku juga begitu. Cuman adik aku laki-laki dua-duanya. Dan memang cukup sayang banget sama mereka ya. Kalau untuk karakter lainnya, aku memang ngobrol aja sama beberapa orang teman-teman ya, yang dia tuh ada juga beberapa teman-teman yang anak pang gitu kan. Ngobrol aja, terus ngobrol sama paling nanya-nanya aja sebenarnya segimana sih kalian itu. Habis itu aku coba baca lagi secara berulang-ulang gitu. Terus mencari itu dengan sesuai dengan apa yang ada di naskah itu aja gitu. Yang naskah sebenarnya porsinya segimana. Paling yang diingetin bisa dipesanin apa, dia punya masalah, dia itu nggak pernah senyum misalkan. Si Do Gembel itu nggak pernah senyum ya kalau Gembel.
Cara senyum aja dia nggak tahu gitu, gembel Iya, tuh iya. cara senyum aja dia nggak nyari. Cuman kesulitannya kemarin bukan kesulitan ya, di antara yang lain mungkin karena memang gembel tidak sebebas Dobleh berekspresi gitu. Kalau Dobleh kan memang dia di luar tuh harus menjadi orang yang bebas, lepas gitu, wah luar ketawa hehehe gitu-gitu kan. Kalau gembel itu memang harus menjaga itu, si karakternya ini memang harus jaga itu. Nah, di antara yang lain tuh mungkin aku kayak yang awal-awal tuh memang bergerak aja nggak terlalu banyak, minim gerak, ngomong juga minim, ngomong sekalinya ngomong tuh ngajak berantem atau menggulung orang gitu kan. Nah paling lebih ngejaga ke situ sih, lebih ngejaga karakter itu. Observasi kalau Cupi tadi dia punya tempat pasar yang harus dirasain Iya. dulu. Di sana gimana sih memiliki tempat ini, gimana sih ini rumahnya dia gitu. Kalau gembel kan memang lebih ke sikap sifat gitu, lebih ke situ Iya, sih. ya. Ekspresinya ya berarti ya banyakan juga ya. Oke, Renaga silakan. King. Ya, kalau buat King sendiri sih kurang lebih sama yang teman-teman yang lain. Cuman kalau di King itu yang lebih sulit itu berbicaranya harus seperti hakim. Karena kan dia ketua kan. Oh, iya, Jadi kayak iya. saya putuskan yang kayak gitu-gitu kan itu kan hakim ya. Jadi itu saya mempelajarinya lebih kayak saya lihat di YouTube gitu kan, kayak hakim tuh kayak gimana sih kalau misalkan dia sedang memutuskan, dan beberapa kali masih dilatih juga itu lumayan sih, dan harus kurang ngajar aja itu yang saya sulit untuk memainkannya ya. Tapi alhamdulillah sekarang bisa sih. Mungkin Iya, lebih ke alhamdulillah pemimpin ya. mungkin ya. Ya, bisa memimpin. Dan Oh punya ya, kesempatan untuk ini ya, melawan Haji Soleh. dan bisa melototin Pak Haji ya. Siapa yang berani coba? Renaga Tahir tuh aslinya orang paling insecure dan paling dikit-dikit minta maaf, tau nggak? Iya, itu King. Aslinya tuh Renaga Tahir tuh kayak gitu. Jadi Dia beda paling banget bungsu ya sebenarnya sama Mbak di antara kita. Meskipun di sini dia jadi ketua atau pemimpin, tapi dalam aslinya sebenarnya dia paling bungsu dan paling manja. Sahat Itu betul. minta maaf, padahal dia yang kelihatannya paling harus paling gagah, kan? iya, paling sangar. Kayak Jet Li dia kan. Jet Li. Jadi kayak misalkan setiap ada adegan yang kurang ajar atau yang kurang beradab lah, itu pasti terakhirnya sorry ya, sampai gitu. Paling sering minta maaf Renaga Tahir. Iya, paling sering. Oke, masih ada teman-teman media mau bertanya? Oke, rasanya udah cukup semuanya dibacakan pertanyaannya, dan sudah sore, mungkin teman-teman juga udah persiapan mau berbuka puasa buat yang menjalankan. Mungkin terakhir sebelum mengakhiri sesi interview kali ini, Pak Haji dan teman-teman geng DPR, mungkin dari Pak Haji dulu, apa nih harapannya untuk PPT Jilid 16 tahun ini? Silakan Pak Haji. Ya, saya berharap bisa diapresiasi dengan baik. Semoga juga menginspirasi ya, sehingga membuat kita menjadi lebih baik lagi daripada kemarin. Terima kasih. Oke, singkat, padat, bermakna tapi ya Pak Haji. Oke, Edward silakan. Mungkin kita harapannya berempat biar penonton suka sama kita gitu. Tapi udah ada yang berhasil sih. Penonton ada yang nggak senang sama kita. Wah, ini DPR kurang ajar nih. Meresahkan sekali kalian. Jadi kita berhasil. Kita berhasil. Ya, berhasil berarti ya. Berhasil memainkan karakter. Ya. Berhasil meresahkan. Berhasil meresahkan penonton. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan mungkin? Renaga? Kalau dari saya, semoga pada para masyarakat bisa suka ya, kurang lebih sama yang lain, suka, dan semoga di PPT selanjutnya saya bisa main lagi. Oh iya, kode Pak Haji. Sepaket. Move on kalau kata Pak Haji. Move on. Itu doa bukan doa lo sendiri sih kayaknya. Ya, Doa kita berempat juga. Gimana ya? Di PPT lagi ya. Ada lagi Faiz, Cindy. Semoga bukan hanya menjadi tontonan ya, bisa menjadi tuntunan juga buat, terutama buat kita yang memainkan di dalamnya dan juga buat orang-orang yang menontonnya. Semoga bisa menjadi manfaat yang luar biasa gitu yang ditonton ini, dan semakin banyak penontonnya semakin besar antusiasnya, karena memang ini banyak banget pesan-pesan yang dalam dan luar biasa di dalam cerita PPT Jilid 16 ini, kiamat semakin dekat.
Dan yang terakhir sama sama King doanya tadi. Mungkin Ya. Cupi juga sama Edward juga sama. Diharapkan sekali. Aku nambahin Iya, silakan, Faiz Cupi. sedikit sih. Paling harapan kita semua sih, semoga penonton benar-benar nonton dari episode 1 sampai 30 nanti tuh benar-benar ditonton gitu, karena nggak ada yang ke-skip satu episode pun, karena apa ya, semua ceritanya tuh sangat Bermakna. nyambung gitu loh, dan ada di setiap episode tuh ada kisi-kisi istilahnya. Kalau misalkan ke-skip satu episode kayak aduh sayang banget. Lebih ke harapanku sih semoga semuanya benar-benar nonton. Amin. Oke. Oke. Amin. Oke, geng DPR mungkin mau promo sekalian. Boleh. Sama Pak Haji sekalian dong berarti. Sama Ya, Pak oke, Haji sekalian. silakan sama Pak Haji sekalian. Ya. Saya ikut. Oke. Apa? Jangan Ngomong lupa. apa? Iya tuh. Ya itu. Oh iya. Jangan lupa saksikan Para Pencari Tuhan. Jilid 16. Ya, itu ya. Kiamat semakin dekat. Iya. 1, 2, 3. 3. Jangan lupa Jangan saksikan Saksikan. saksikan Para Pencari Tuhan. Enggak. Ulang. Take Satu-satu dua, aja. take dua. Dari Satu kalimat aja. Iya, satu dari kalimat. Pak Haji nih, dari Pak Haji. Pak Haji dulu deh, Pak Haji. Ya, selamat menyaksikan Para Pencari Tuhan jilid 16, kiamat semakin dekat. Hanya di SCTV. Jam Selamat 2.30. Jam 2.30. Ini hari. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Ya, Semoga terima lancar kasih semuanya. semuanya Terima kasih sudah semuanya. menyempatkan waktunya sore hari ini, Pak Haji. Terima kasih, Terima Edward, kasih. Faiz, Siti, Renaga. Terima kasih. Mudah-mudahan puasanya sorry, juga berjalan lancar. Ya, gimana, Amin. Renaga? Sorry buat semuanya, saya sambil nyetir, maaf. Tuh kan? Kan minta maaf. Bener kan? Bener kan? Iya. Minta maaf lagi dia. Kan gak sopan, maaf. King Ya. lagi ngejob sampingan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan PPT makin sukses terus ya, Pak Haji ya. Amin. Amin. Allah. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman media semua. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih Assalamualaikum. teman-teman Terima kasih media. kepada semua media. Terima kasih SCTV. Pak Haji, terima kasih. Pak Haji, Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.